ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Saat membuat laporan, hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Ada pertanyaan? Iya. Berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengesahan skripsi milik pelapor. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Dah buset. Ini yang goblok siapa sih ya? Yang goblok siapa sih? Orang diminta ijazah aslinya. Ijazah asli ya, tunjukin, keluarin, perlihatkan nih, perlihatkan. Ini mah ya dibawa ke kantor polisi, masih fotokopiannya juga. Fotokopiannya juga, buset dah. Ampun, itu gua mah sama kuasa hukumnya Jokowi heran gua. Woi, tolong kasih tahu sama junjungan lu bahwa ijazah aslinya, ijazah asli, bukan fotokopiannya, bukan fotokopiannya. Buat apaan fotokopiannya? Buat bungkusnya si uduk. Biji gandul. Berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD, kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Masalah kita sekarang, fisiknya ini nggak ada yang tahu siapa yang megang gitu loh kira-kira. Kalau pengacara Pak Jokowi menyatakan sudah diserahkan kepada Bareskrim. Tapi baru saja kita membaca juga pernyataan dari Bareskrim juga melalui badan informasi mereka yang menyebut yang mereka terima itu adalah fotokopian ijazah. Nah ini jadi tambah bingung lagi kita ini. Berarti yang diserahkan kemarin itu benar nggak fisik ijazah yang dimaksud? Atau hanya sekedar fotokopian. Kalau kita baca pernyataan yang terakhir ini loh ya, yang menyebut yang mereka terima itu adalah polisi hanya menerima foto ijazah yang dilegalisir gitu. Pucuk dicinta ulam tiba. Inilah yang ditunggu rakyat Indonesia. Ada penjelasan dari dia, jawaban dari dia. Misalnya soal ijazah dia. Jadi jangan dia bersenjata. Saya diam, dikatakan saya diejek saya diam, dihina saya diam. Dihina, saya diam. dicaci maki, saya juga diam. direndahkan, saya juga diam. dibilang politik dinasti, saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli, saya akan lawan. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulam tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Selama ini saya diam mengenai ijazahku, macam-macam fitnah terhadap ijazah. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Dan itu mudah banget Bang ya? Mudah banget. Cuman nyampein bahwa ini jasa asli gitu ya? Bohong itu paling cepat beranak pinak. Bohong. Dari bohong ke bohong itu beranak pinak gitu. Iya. Ditopang oleh kebohongan lagi. Ditutup oleh kebohongan lagi. Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu. Goblok gitu loh. Diapain aja kambing congek. Enggak lah. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Selama ini nggak dia tanggapin dong. Maka aku bilang pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu panitia pemilu waktu aku jadi wali kota, ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear, tidak ini. Selesai. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain, masuk tahanan, berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara. Hanya masalah ijazah dia. Iya. Saya pikir nggak adil itu. Ketidakterbukaan, ketidakjujuran, ini jangan korban masyarakat dong. Jangan rakyat jadi korban dong.
dengan penuh teka-teki dan tafsir sendiri. Jangan dong. Kejujuran, keterbukaan. Soekarno itu terbuka, pidato terbuka, kejujuran gitu loh. Ya, Jenderal Yusuf terbuka, Nasution terbuka, TB Simatupang terbuka, semua orang terbuka. Nggak dibiarkan masyarakat atau kita itu berteka-teki. Tidak kemudian, selama ini aku udah diam ya, selama ini aku udah diam ya. Ada batasnya loh, ada ininya. Itu menunjukkan kualitas yang ini ya, maaf-maaf aja. Nggak punya keberanian berdialog. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, menarik sekali soal polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, ya. Yang terhormat, ya, beliau ini tentu pernah menjabat 10 tahun sebagai presiden. Dan banyak sekali dugaan bahwa ijazah beliau itu palsu, dan beliau mengatakan, saya merasa terhina, saya direndahkan serendah-rendahnya. Ayo dong, tunjukin dong ijazahnya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara, kita ingin sekali tuh melihat ijazah yang selembar itu, yang katanya asli, kita ingin lihat tuh langsung ditunjukin oleh Bapak gitu ya, biar tidak ada lagi tuduhan-tuduhan semacam itu. Jadi silakan ditunjukkan saja. Mungkin itu yang menjadi pemikiran teman-teman semua. Saya rasa sih seperti itu ya. Dan sebetulnya kan ijazah ini suatu kebanggaan. Kenapa harus berbelit-belit? Kenapa harus genting? Kenapa harus bertele-tele? Kenapa dibuat ribet? Kenapa dibikin pusing? Bayar lawyers, pergi klarifikasi ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja kan sudah kelar. Simple berpikirnya sih seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin ada maksud lain atau hal-hal yang lain, ya kita kurang tahu juga lah. Dan kita harus fair di sini bahwa ketika Anda mengatakan palsu, emang Anda sudah punya bukti bahwa itu palsu? Sudah, saya sudah punya, sudah kumpulkan. Nah mungkin seperti itu. Kita melihat di media sosial banyak sekali bukti-bukti bahwa itu memang palsu. Tapi apakah yang mengklaim atau yang menuduh itu palsu pernah melihat yang aslinya? Enggak juga, saya rasa seperti itu. Yang membilang asli, emang udah tunjukin? Kan belum. Jadi kita mana tahu, kita mana bisa langsung percaya secepat itu meskipun ada pernyataan-pernyataan, ada yang asli, ada yang palsu. Kan kita nggak tahu sebetulnya ini. Makanya ayo monggo diuji secara digital forensik, ya, diuji para ahli. Jangan dibuktikan secara hukum, tetapi dibuktikan secara ilmiah. Itu yang menandakan asli atau tidaknya suatu ijazah. Apalagi di era digitalisasi saat ini, dari kertasnya saja mungkin bisa diuji itu. Dari tintanya, dari tahun-tahun ke tahun berapa itu kertasnya. Kan bisa dilihat tuh. Di zaman sekarang kan sudah canggih. Ya. Tapi kita berharap ini berlanjut terus, bahkan sampai proses persidangan sekalipun, biar nanti hakim meminta ijazahnya itu. Tapi katanya sih sudah tunjukkan ijazah asli, tapi ya masih fotokopi untuk saat ini ya. Dan kita nggak tahu nanti ke depan Pak Jokowi pun bilang bahwa beliau akan tunjukkan kalau hakim yang meminta. Kalau ini berlanjut pada proses sidang pengadilan. Ya teman-teman ya. Kita akan lihat. Oke, saya di sini tidak terlalu panjang lebar lah untuk membahas ke sana karena saya yakin Anda, teman-teman, Bapak Ibu semua telah mendengar, memahami, dan bahkan sudah sering sekali juga saya bahas di channel ini. Dan teman-teman nanti boleh silakan sampaikan juga pemikiran Anda, pendapat teman-teman di komentar pada video ini ya. Nah, saya di sini melihat bagaimana pendapat teman-teman kita, saya akan coba sampaikan kepada pemirsa juga. Yang bohong masalah ijazah, nggak lama ajab dan karma, kasihan rakyat Indonesia dibikin gaduh. Sudah cukup orang tinggi, mau di bawah kemana lagi Indonesia ini. Yang asli Pak Polisi, bukan fotokopi. Ya. Padahal dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa yang mereka terima fotokopi, bukan asli. Ya. Lawyer-lawyer itu kan dapat cuan, jadi bisanya bilang asli padahal jelas-jelas penerima di Polda jujur bilang yang diterima mereka cuman fotokopinya. Benar-benar ya si Jokowi itu bohong melulu, ucapannya lebih baik adil segera. Jadi itu kan sudah masuk ke dalam
penyebaran berita bohong gitu ya misalnya, atau ya melakukan pembohongan ya, berbohong kepada publik misalnya. Udah jelas-jelas diakui pihak kepolisian Polda Metro Jaya kemarin bahwa mereka menerima fotokopi, bukan yang asli. Kenapa masih ada yang mendukung? Ini kan sudah jelas berbohong. Seperti tahun-tahun yang lalu misalnya dikatakan Pak Kasmujo dosen pembimbingnya yang memang pada saat itu beliau asisten dosen, dan ketika dibantah oleh Pak Kasmujo beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa saya sama sekali nggak lihat. Saya bahkan nggak pernah lihat ijazah Pak Jokowi, dan saya bukan dosen pembimbing Jokowi. Itu yang udah kelihatan bohongnya. Gitu ya. Tapi kenapa sih? Monggo lah, jujur lah gitu ya. Itu yang mungkin diinginkan oleh masyarakat Indonesia ya. Tapi kalau Pak Jokowi sudah jujur bahwa itu asli, kenapa nggak tunjukkan saja biar kita percaya? Kan seperti itu mungkin yang muncul di benak pikiran kita bersama ya. Kemudian dari awal juga bisa dilihat dari foto yang ada di ijazah, itu bukannya Jokowi, masa di ijazahnya berkumis, duanya kumisnya hilang. Dicukur barangkali, nggak mungkin atau apa. Tapi itu mungkin masalah bulu bisa lah ya. Tapi kalau soal rahang ya, atau tengkorak apa nih, telinga gitu ya, bentuk bibir gitu ya. Jokowi sejak dulu penipu dan pembohong, semoga Allah memberi ajab seberat-beratnya kepada Jokowi sekeluarga. Telinga kuasa hukum Mulyono putus kabelnya, kayak orang dungu kok jadi kuasa hukum. Pengacara kalau ngomong secara clear seperti nggak ada beban, padahal kebohongan apapun tetap tidak akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Tudingan ijazah palsu kok yang diserahkan polisi fotokopi, maksud fotokopi piye ya. Jawaban tidak sinkron karena ada kebohongan tentang ijazah Suliman ya. Woi Termul, jangan sering membangun retorika yang hanya menarasi yang tidak pernah ada bukti, kami sudah bosan. Fotokopi asik, dasar nggak punya kompetensi, diminta ijazah asli, kopian muncul, ijazah di opname agar sembuh dulu. Gerombolan PKI sudah menguasai di berbagai lini pemerintahan, Polri di bawah telapak kaki Ki Joko ya. Dulu bilang Ki Joko PKI semua orang tak percaya, Indo bubar jalan tinggal menunggu waktu. Pengacaranya bocil tampang tuek, kelahiran tahun 1990, baru gede kemarin, alumni gak jelas, maju karena Bapak Otto Hasibuan. Dasar tukang hibul ijazah fotokopi dibilang asli, dasar gak pernah kuliah. Banyak sekali penyampaian ini ya. Saya rasa saya juga sudah cukup banyak sekali memberikan penjelasan terkait hal ini. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan juga disampaikan di komentar pada video ini, agar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja ya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.